Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Jadi, di materi kali ini, kita membahas tentang teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Jadi, teori kecerdasan jamak atau intelijen memiliki beberapa teori. Yang pertama ada menurut Gardner. Jadi dia mengatakan, kalau misalnya kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik atau IQ, tetapi terdiri dari berbagai kemampuan yang berbeda dan dimiliki oleh setiap individu. Jadi setiap individu dapat unggul dalam satu atau beberapa kecerdasan. Sedangkan menurut Thomas Armstrong, dia berpendapat bahwa kecerdasan jamak adalah dasar untuk memahami keunikan gaya belajar. Ia menekankan bahwa guru perlu mendesain pembelajaran yang variatif agar semua kecerdasan dapat berkembang. Sedangkan menurut Sternberg, jadi walaupun Sternberg ini bukan pencetus dari multiple intelligence, ia memberikan pandangan pendukung bahwa kecerdasan itu mencakup analisis, kreatif, dan praktis. Ia juga mengatakan bahwa mengukur kecerdasan hanya melalui kemampuan analisis adalah reduktif dan tidak manusiawi. Sedangkan menurut Jean Piaget, dia memandang kecerdasan sebagai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Meskipun tidak secara spesifik menyebut multiple intelligence, pendapatnya ini mendukung bahwa kecerdasan berkembang melalui pengalaman yang berbeda-beda. Terus menurut Molan, Cohen-Herb, sama Gardner, jadi ketiga ahli ini mengatakan bahwa kecerdasan berkembang karena kombinasi profesi bawaan, kesempatan, dan motivasi individu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa para ahli ini menunjukkan kecerdasan bersifat majemuk, dinamis, berlapis, dan konseptual. Individu tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tetapi juga dalam berbagai bidang lain, seperti kayak sosial, emosional, fisik, visual, musikal, kreatif, dan spiritual. Ada macam-macam kecerdasan jamak. Yang pertama itu linguistik atau bahasa. Jadi cirinya itu mahir dalam keahlian berbicara atau menulis. Contoh profesinya itu seperti penulis, jurnalis, dan juga guru bahasa. Yang kedua ada logis dan juga matematis. Jadi cirinya itu dapat menganalisis angka, terus logika, pemecahan masalah. Contohnya itu seperti ilmuwan, ahli IT, dan juga insinyur. Yang ketiga ada visual spasial. Jadi cirinya ini dapat memahami gambar, bentuk, warna, dan juga peta. Contoh profesinya ini seperti arsitek, desainer, dan juga fotografer. Yang keempat ada kinestik jasmani. Cirinya ini pembelajaran melalui gerak tubuh. Contoh profesinya itu seperti atlet, penari, dan juga dokter bedah. Yang kelima ada musikal, di mana cirinya ini sensitif pada ritme, suara, dan juga nada. Contohnya itu seperti penyanyi, komposer, dan juga pemusik. Yang keenam ada interpersonal. Jadi cirinya ini mampu memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya seperti guru, konselor, dan juga manajer. Yang ketujuh ada interpersonal, di mana cirinya ini dapat mengenal diri sendiri, reflektif, dan juga mandiri. Contoh profesinya ini seperti filosof, trainer, dan juga penulis. Yang kedelapan ada naturalis, di mana cirinya ini mencintai alam, observasi lingkungan. Contoh profesinya adalah seperti petani,
peneliti biologi. Yang terakhir ada eksistensial. Ini menurut Gardner. Jadi cirinya ini berpikir makna hidup dan spiritual. Jadi cirinya ini selalu berpikir makna hidup dan juga spiritualitas. Contohnya seperti guru agama dan juga seorang filosof. Ada beberapa faktor dalam hal mempengaruhi kecerdasan jamak. Yang pertama itu genetik atau bawaan. Jadi potensi kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Terus yang kedua lingkungan. Lingkungan ini seperti kayak pola asuhnya, dukungan keluarganya, dan juga interaksi sosialnya. Yang ketiga ada pendidikan, di mana pendidikan ini berkaitan dengan metode mengajar, kurikulumnya, dan juga pengalaman belajarnya. Yang keempat ada pengalaman hidup. Jadi ini tuh berbagai kejadian yang mengasah kemampuan anak. Yang terakhir ada minat dan motivasi, di mana hal ini berkaitan dengan individu untuk mempelajari suatu bidang. Terus penerapan kecerdasan jamak dalam pembelajaran. Untuk di linguistik, itu bisa melalui dengan diskusi, debat, membaca puisi, dan juga cerpen. Untuk logis matematis, ini bisa dengan cara eksperimen, pemahaman logika, pemecahan masalah, dan juga coding. Sedangkan untuk visual spasial, ini bisa menggunakan gambar, mind mapping, poster, dan juga video. Terus kinestik ini kayak bisa role play atau pembelajaran outdoor dan eksperimen. Terus untuk musikal dapat dilakukan dengan lagu pembelajaran, tepuk irama, dan instrumen musik. Untuk interpersonal bisa dengan kerja kelompok, proyek kolaboratif, lain. Terus yang intrapersonal bisa melakukan dengan cara jurnal refleksi, penilaian diri, dan juga tugas makalah. Dan yang terakhir untuk naturalis bisa dengan cara observasi lingkungan, berkebun, dan juga proyek ilmiah. Yang terakhir adalah contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk materinya ini animal. Untuk di linguistiknya ini atau bahasanya bisa dengan cara menulis deskripsi dari hewan. Terus buat visual spasial, untuk visual spasialnya melihat gambar atau poster hewan tersebut. Untuk kinestik dapat dilakukan dengan bermain peran sebagai hewan. Untuk musikal menyanyikan lagu tentang hewan. Untuk naturalis mengamati hewan di lingkungan sekitar. Untuk interpersonal, diskusi kelompok tentang habitat hewan, dan intrapersonal, menulis jurnal yang bertema hewan. Untuk selanjutnya ada tugas. Ini saya mengambil sampel ponakan saya sendiri yang bernama Anissa, yang sekarang berusia 7 tahun. Jadi, kecerdasan dominan apa yang terlihat pada anak tersebut? Jadi, kecerdasan yang dominan pada Anissa ini adalah logis matematis, juga kecerdasan linguistik yang khususnya itu pada kemampuan dalam menceritakan kembali. Terus yang kedua, mengapa Anda menyimpulkan demikian? Saya menyimpulkan demikian karena Anissa mampu memahami pola, hubungan sebab akibat, dan konsep abstrak yang baik. Ya, ini cepat menangkap materi yang berkaitan dengan angka, perhitungan, dan juga pengelompokan. Saat diberikan soal pemecahan masalah, dia dapat menjelaskan langkah-langkah secara urut dan logis. Dan dia juga sering bertanya yang berfokus pada mengapa dan bagaimana suatu hal terjadi. Terus buat indikasi kecerdasan linguistiknya, jadi Anissa ini mampu menceritakan kembali materi yang telah dipelajari dengan jelas, runtut, dan menggunakan pilihan kata yang tepat. Jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut sesuai dengan karakter kecerdasan logis matematis dan linguistik menurut teori multiple intelligence Howard Gardner. Strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan siswi tersebut? Jadi untuk kecerdasan logis matematis, strategi yang cocok ini adalah problem based learning.
Jadi memberikan masalah nyata yang harus dipecahkan. Kayak misalnya analisis tabel, grafik, diagram, dan klasifikasi. Terus eksperimen sederhana yang melibatkan perhitungan atau pengamatan sistematis. Sedangkan untuk kecerdasan linguistik, strategi yang cocok ini menceritakan kembali retailing melalui materi lisan atau tulisan. Terus membuat rangkuman atau esai dari materi pembelajaran. Storytelling setelah membaca teks atau menonton video edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.